Pernah kepikiran gak sih gimana caranya pemerintah itu merinci anggaran buat para pegawainya, mulai dari gaji pokok, tunjangan, sampai iuran-iuran lainnya, ternyata semua itu ada kodenya, ada perhitungannya yang detail banget. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng semua itu. Tujuannya simpel, biar kita semua jadi lebih paham gimana sebetulnya struktur penganggaran ini bekerja. Hening, musik latar bermain selama 3-4 detik. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah struktur dasar anggarannya. Terus kita masuk lebih dalam ke gaji dan tunjangan, lanjut ke iuran jaminan sosial, lalu kita kupas soal tambahan penghasilan pegawai atau TPP, dan terakhir kita bahas soal insentif dan honorarium. Lengkap kan? Oke, mari kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Kita perlu paham struktur atau hierarki pengkodean anggarannya, dari yang paling umum sampai ke yang paling spesifik. Coba bayangin ini kayak kita lagi nge-zoom peta. Semuanya berawal dari kode besar 5, yang artinya belanja. Terus kita persempit lagi ke 51, yaitu belanja operasi. Dan akhirnya kita sampai ke fokus utama kita, kode 511, yaitu belanja pegawai. Struktur berjenjang kayak gini penting banget buat memastikan tiap rupiah itu tercatat dengan rapi dan benar. Nah, ini ada pola yang menarik dan konsisten banget. Coba deh, perhatiin angka paling belakang di kodenya. Kalau diakhiri angka 1, itu artinya anggaran untuk PNS. Kalau diakhiri angka 2, itu untuk PPBK. Simple, tapi efektif banget buat misahin alokasi anggaran keduanya. Cerdas ya? Terus pertanyaannya, dananya dari mana? Umumnya ada dua sumber utama. Untuk gaji dan tunjangan pokok, biasanya dananya berasal dari dana alokasi umum atau DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat. Nah, sementara itu, komponen lain kayak iuran jaminan, TPP, dan insentif biasanya dibiayai dari pendapatan asli daerah atau PAD. Sekarang, kita masuk ke dagingnya nih. Komponen inti dari pendapatan seorang aparatur sipil negara, yaitu gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan utamanya. Di sini kita bisa lihat rumus dasarnya. Gaji pokok per golongan itu dikalikan 14 bulan. Loh, kok 14? Bukan 12? Ya, karena itu sudah memperhitungkan gaji ke-13 dan juga tunjangan hari raya. Dan yang menarik, rumus ini berlaku sama baik untuk PNS maupun PPPK. Jadi sistemnya konsisten. Lanjut, ada tunjangan keluarga. Ini pengaturannya detail banget. Tunjangan untuk suami atau istri itu nilainya 10% dari gaji pokok. Kalau untuk anak, dapat 2% per anak, tapi ada syaratnya. Maksimal hanya 2 anak yang ditanggung, usianya harus di bawah 21 tahun, dan statusnya belum menikah. Semuanya benar-benar terukur. Selain tunjangan keluarga, tentu ada tunjangan lain, seperti tunjangan jabatan dan fungsional, yang besarannya udah ditetapkan per posisinya. Dan ada yang unik nih, ternyata ada juga tunjangan beras loh. Dihitungnya per jiwa dalam keluarga ASN dengan nilai standar Rp72.420 per bulan. Oke, gaji dan tunjangan yang masuk ke kantong sudah jelas. Tapi, tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Sebagai pemberi kerja, pemerintah juga punya kewajiban membayarkan berbagai iuran jaminan sosial. Nah, apa aja tuh kontribusinya? Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu soal iuran jaminan dan asuransi. Anggap saja ini sebagai jaring pengaman sosial yang menjadi hak bagi setiap ASN. Rinciannya sangat jelas. Untuk jaminan kesehatan, pemerintah menanggung iuran sebesar 4% dari total penghasilan. Lalu ada 0,24% dari gaji pokok untuk jaminan kecelakaan kerja, dan 0,3% untuk jaminan kematian. Semua iuran ini dibayarkan setiap bulan, dan sumber dananya dari PAD. Ada lagi nih, iuran untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Total simpanannya itu 3% dari gaji. Nah, dari 3% itu, pemerintah sebagai pemberi kerja ikut menanggung sebesar 0,5%-nya. Ini adalah salah satu bentuk dukungan dari pemerintah untuk membantu para ASN punya rumah. Sekarang, kita bahas komponen yang paling dinamis dan mungkin paling sering jadi perbincangan, tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penting untuk dicatat, ini bukan gaji ya, tapi lebih ke bentuk apresiasi kinerja yang besarannya bisa sangat bervariasi. TPP ini nggak diberikan begitu saja, ada kriterianya yang jelas. Bisa jadi karena beban kerjanya yang berat, atau kondisi kerjanya yang berisiko, atau mungkin karena profesinya langka dan butuh keahlian khusus. Dan yang paling penting, ada TPP yang diberikan berdasarkan prestasi kerja. Ini menunjukkan TPP itu alat untuk memotivasi kinerja. Jadi poin kuncinya di sini adalah, meskipun jenisnya beragam, sebagian besar perhitungan TPP itu mengikuti formula standar ini. Jadi besarannya sudah ada standarnya per kelas jabatan, tinggal dikalikan jumlah pegawai, dan dihitung untuk 14 bulan. Ini penting banget untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam pemberiannya.
Nah, TPP untuk prestasi kerja ini dirancang secara khusus untuk mendorong dan mengapresiasi inovasi. Perhitungannya pun lebih kompleks karena melibatkan basic TPP dan juga indeks beban kerja. Penetapan akhirnya bahkan harus melalui keputusan wali kota. Ini adalah insentif yang sangat spesifik untuk kinerja yang luar biasa. Oke, di bagian terakhir ini kita akan lihat soal insentif dan honorarium. Mungkin terdengar mirip dengan TPP, tapi ini beda. Komponen ini biasanya diberikan untuk tugas-tugas yang sangat spesifik yang seringkali berada di luar pekerjaan rutin seorang ASN. Gampangnya gini, ada dua jenis utama di sini. Kalau insentif, contohnya untuk pemungutan pajak, itu biasanya terkait dengan pencapaian target, jadi ada targetnya. Sementara itu, honorarium untuk tugas-tugas seperti pengelolaan keuangan atau pengadaan barang atau jasa, besarannya itu cenderung tetap per bulan disesuaikan dengan standar harga di daerah masing-masing. Dalam kategori ini, ada juga tunjangan khusus untuk para guru, dan penting banget untuk kita bedakan keduanya. Ada yang namanya tunjangan profesi guru atau TPG, ini diberikan kepada guru yang sudah punya sertifikat pendidik. Nah, untuk guru yang belum bersertifikat, ada yang namanya tambahan penghasilan atau tamsil, dengan nominal tetap Rp250.000 per bulan. Jadi kalau kita simpulkan, apa sih poin utamanya? Sistem penganggaran ini dirancang dengan sangat terstruktur. Ada kode yang hierarkis, perhitungan yang transparan, dan pola yang konsisten untuk PNS maupun PPPK. Semua ini muaranya cuma satu, memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang kita semua. Nah, setelah kita melihat betapa detail dan terstrukturnya sistem ini, muncul satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Dengan sistem yang sudah transparan ini, gimana caranya anggaran belanja pegawai bisa kita optimalkan lebih jauh? Bukan lagi cuma sekedar untuk membayar gaji, tapi untuk benar-benar mendorong peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat. Itu pemikiran untuk kita semua.